Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Keluarga besar Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, Bogor, dan seluruh penuntut ilmu ibu-ibu yang semoga senantiasa Allah memberikan kepada kita bahwasanya tujuan terbesar dalam kehidupan kita bukan tentang perasaan kita, bukan tentang ego kita, tetapi tentang tujuan kita, bagaimana kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang paling baik adalah hati yang senantiasa sadar bahwasanya perjalanan hidup itu bukan mengarah kepada urusan dunia dan bukan mengarah kepada unsur entertain, tapi hati yang senantiasa mendapatkan keutamaan di sisi Allah itu hati yang memiliki sifat qalbun yaqdhah. Apa itu qalbun yaqdhah? Hati yang senantiasa terjaga bahwasanya setiap arah perjalanan hidupnya itu adalah menuju kepada Allah, dan dia pun paham tidak ada perkara yang paling besar yang terjadi pada hidupnya kecuali adalah meraih ridhonya Allah. Sehingga dia tidak pernah menjadi sekuler di dalam perjalanan hidupnya. Ketika dia melihat angin, maka dia mengembalikan angin itu meminta kebaikannya kepada Allah. Ketika dia melihat mobil, dia melihat mobil itu dan memohon supaya mobil itu mendekatkan dia kepada Allah. Ketika dia melihat suami, ketika dia melihat keluarganya, ketika dia melihat anaknya, maka tidak ada yang dia lihat kecuali itu dia inginkan supaya dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dapatkan mendatangkan pundi-pundi pahala yang bisa mendekatkan mereka kepada ridhonya Allah. Kadang-kadang kita selaku manusia dan selaku hamba kadang-kadang menjalani kehidupan kita tanpa hati yang terjaga. Kita menjalani aktivitas hanya sekedar aktivitas, ruhnya hilang, kesadaran kita pun tidak ada, sehingga kita sekedar berjalan, sehingga ketika kita terbentur dengan banyak masalah, kita cepat sekali mudah depresi dan cepat sekali mudah frustasi, karena hidup ini kita jalani tanpa kita sadari dengan ilmu, dan tanpa kita sadari bahwasanya hidup kita adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya betul apa yang dikatakan Imam Malik, siapapun yang mereka selalu sadar bahwasanya setiap perjalanan hidupnya mengarah kepada Allah, maka ketika dia mendapatkan masalah, masalah itu membuat dia lapang karena dia tahu besarnya pahala di balik setiap masalah yang dia jumpai. Kalaupun mendapatkan kemudahan, maka kemudahan itu pun menjadikan dia menggunakan kemudahan itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan datang satu hari ibu, masing-masing kita akan sendirian. Seberapapun suami ibu mencintai ibu, ibu akan jalan sendirian ketika mati itu datang. Seberapapun saya mencintai istri saya, akan datang pula saat kesendirian ketika saya pun harus pulang menuju kepada Allah, supaya saya berjumpa dengan Allah dan berhadapan dengan Allah. Persiapkanlah hari kesendirian itu dengan kita senantiasa sadar apapun yang kita perbuat itu haruslah sadar bahwasanya kita menuju kepada Allah supaya kita tenang ketika berjumpa dengan Allah. Orang yang selalu memikirkan Allah dalam setiap perjalanan hidupnya adalah orang yang paling tenang ketika berjumpa dengannya ketika hari itu telah datang. Hari yang paling besar itu hari ketika nanti berhadapan di pengadilan Allah. Orang yang paling tersiksa ketika nanti berhadapan dengan Allah adalah orang yang tidak pernah membayangkan dan tidak pernah memikirkan Allah di dalam perjalanan hidupnya. Lalu dia menjadi sekuler di dalam perjalanan hidupnya. Dia tidak melihat angin kecuali itu hanyalah fenomena alam. Dia melihat banjir itu kecuali fenomena alam. Dia melihat hutang atau melihat masalah kecuali itu adalah fenomena biasa. Dan dia tidak mengkaitkan apapun yang dia dapatkan kepada Allah karena jauhnya hati dia dari Allah di dalam perjalanan hidup. Kita sebagai orang yang beriman, kita memohon kepada Allah, ya Allah anugerahkanlah kepadaku hati yang terjaga. Kalau aku melihat anak, aku melihat Allah pada anakku. Ketika aku mendapati suamiku menjengkelkan,
Di situ aku melihat ridhonya Allah yang ada di balik apa yang aku harus selesaikan dan apa yang harus aku hadapi. Orang yang memikirkan Allah maka itu merupakan kekuatan, dan orang yang lupa kepada Allah maka itu merupakan sumber kelemahan di dalam kehidupan manusia. Semoga kita selalu sadar betul, tidak ada yang paling menyenangkan kecuali memiliki hati yang selalu sadar dalam setiap perjalanan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Saya teringat sekali kepada satu riwayat Muslim ketika ada seorang perempuan yang sering sekali kambuh penyakitnya ketika dia memiliki riwayat penyakit yang bernama ayan. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan saya ya Rasulullah supaya saya disembuhkan oleh Allah. Pada saat itu, ketika dia datang kepada Nabi supaya didoakan untuk sembuh, maka Nabi mengatakan, in syi'ti, kalau kamu mau aku doakan supaya kamu sembuh. Wa in syi'ti, tapi kalau kamu mau, kamu bersabar semata-mata karena Allah, tetapi sabarmu nanti berbuah manis dengan surga. Maka wanita itu tidak memilih yang pertama, dia tidak memilih untuk sembuh, didoakan oleh Nabi. Tapi wanita itu lalu berkata, ya Rasulullah, kalau memang bahwasanya kesabaranku itu bisa mendatangkan surganya Allah, aku memilih supaya aku bersabar ketika aku mendapatkan penyakit ini. Maka Nabi mengatakan, insya Allah sabarmu akan mendatangkan surga. Wanita itu langsung pergi beberapa langkah, maka dia balik kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, saya sabar menghadapi penyakitku, tapi ada satu kondisi yang perlu saya sampaikan. Kondisinya apa? Saya kalau penyakit ayannya kambuh, sering sekali aurat saya tersingkap dan kelihatan aurat saya. Walaupun secara pandangan fikih, orang yang tersingkap auratnya ketika tidak sadar, dosa atau tidak dosa? Tidak dosa. Tapi saking malunya dia ketika tersingkap auratnya, walaupun secara fikih dia tidak dosa. Itulah wanita-wanita luar biasa. Maka Nabi mengatakan, lalu apa yang kamu minta? Yang aku minta satu ya Rasulullah, tolong doakan supaya ketika penyakit ayanku sering kambuh, Allah menutup seluruh auratku. Yang diingat Allah, Allah yang menutup auratku, sebagaimana aku bersabar untuk Allah ketika penyakit ayanku aku terima. Maka Nabi berdoa semoga Allah menutup auratnya walaupun penyakit ayannya kambuh. Dan wanita itu pisah dengan Nabi. Ibu tahu bahwasanya wanita itu setelah berpisah dari Nabi, maka wanita itu masih sering kambuh penyakit ayannya, bahkan lebih sering. Tapi dahsyatnya, setiap dia penyakit ayannya kambuh, Allah menutup rapat auratnya dan tidak pernah tersingkap sampai beliau meninggal dunia. Dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu mendapatkan surga. Inilah motor penggerak dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita ingat kepada Allah. Ibu menjalani kehidupan rumah tangga karena suami, pasti kita akan mudah frustasi. Saya menjalani rumah tangga karena istri, pasti akan sering kecewa. Karena bagaimanapun manusia, sebaik apapun mereka mendampingi kita, mereka tetap manusia yang terbatas dan pastinya memiliki kekurangan dan keterbatasan. Tapi kalau kita melakukan semata-mata karena Allah, maka ketika ada luka, Allah yang menyembuhkan. Kalau ada satu yang berantakan, Allah yang merapikan. Kalau ada yang bengkok, Allah yang meluruskan. Karena ketika kita ingat kepada Allah di waktu lapang, Allah yang hadir kepada kita di waktu sempit. Semoga kita senantiasa memiliki qalbun yaqdhah, hati yang terjaga, hati yang senantiasa ingat bahwasanya arah perjalanan hidupnya semata-mata karena Allah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan di dalam perjalanan hidup kita. Tentunya sesungguhnya syukur itu menghilangkan dan menjauhkan dari kita penyakit frustasi dan depresi. Apa sih perkara yang menjadikan kita mudah depresi dan mudah frustasi?
perkara yang menjadikan kita mudah depresi dan mudah frustasi itu setidaknya 3. 1, ego kita yang tinggi. 2, ambisi kita yang tidak ada habisnya. Dan yang ketiga, mimpi panjang kita yang tidak ada limitnya. Maka itu biasanya yang membuat seseorang itu mudah frustasi di dalam perjalanan hidupnya. Egonya tinggi, egonya begitu tinggi, panjang dari keinginan dan mimpi yang tidak ada habisnya, maka itu menjadikan seseorang itu mudah frustasi dan mudah depresi. Apa obat dari depresi dan frustasi dalam kehidupan? Bersyukur atas apa yang Allah berikan, tidak menjadi sedih terhadap apa yang pernah terjadi di masa lampau, tidak khawatir terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang. Sesuatu yang paling berat itu menetralisir pikiran kita, Bu. Karena manusia itu diuji dengan 2. Ada yang sering memikirkan masa lalu dan menyalahkan masa lalu. Ada yang kedua, ketakutan terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang. Maka sesungguhnya tidak ada perkara yang bisa menjadikan kita tenang ketika kita melewati masa lalu dan ketika kita berhadapan dengan masa depan kecuali adalah syukur. Ada Allah yang akan membackup seluruh perjalanan hidup kita ketika kita menyandarkan kepada Allah di dalam bentuk kesyukuran. Allah mungkin tidak memberi apa yang kita mau, tetapi pastinya Allah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Dan sesungguhnya ketika kita ingat Allah, kita akan bersyukur, dan syukur itulah yang melapangkan hidup kita. Syukur itulah yang memberikan kualitas di dalam kehidupan kita, dan syukur itu melegakan dan memberikan kelapangan di dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan hidup. Ibu dan seluruh keluarga besar dari Majelis Taklim Darussalam Kota Wisata, kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan perjalanan kita untuk membahas tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita bercita-cita besar, yaitu menjadi penduduk surga. Kita, apapun latar belakang yang kita miliki, kita ingin sekali kita menjadi penduduk surga. Apapun latar belakang dan apapun riwayat dosa yang pernah kita lakukan, kita ingin supaya kita mendapatkan rahmat dan mendapatkan ridhanya Allah. Karena surga itu haknya setiap hamba-hambanya Allah, dan setiap orang boleh bermimpi untuk mendapatkan surga dan boleh berprasangka yang baik kalau dia itu mendapatkan surga. Makanya kalau ibu mendapatkan ada temannya berkata, saya ingin mendapatkan surga Firdaus, itu jangan kita mengomentarinya dengan kalimat sombong sekali kamu, padahal amalmu aja masih Senin Kamis. Maka sesungguhnya prasangka yang baik itu diperbolehkan ketika kita memohon supaya kita diberikan surga oleh Allah. Ketika kita berdoa setiap harinya supaya kita diberikan surga oleh Allah di dalam perjalanan hidup kita, tentunya yang harus kita lakukan adalah mengatur setiap langkah kita supaya setiap langkah kita itu mendekatkan kita kepada surga dan bukan menjauhkan kita dari surga. Karena sesungguhnya orang yang paling beruntung adalah mereka yang telah menetapkan surga sebagai tujuan di dalam perjalanan hidupnya, tetapi langkahnya terus mendekatkan dia menuju kepada surga. Itu beruntung. Orang yang buntung adalah orang yang menetapkan surga tetapi justru setiap langkahnya menjauhkan dirinya dari surga. Karena tidak setiap orang yang ingin mendapatkan surga itu mendapatkan surga di dalam setiap langkah kakinya. Ada sebuah kisah yang bagus, Bu. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar itu berdiri di depan gereja. Maka dia melihat lalu lalang orang ketika berada di dalam gereja. Ada yang mengambil air suci, ada yang membawa palang dan lain sebagainya. Dan mereka melakukan itu dengan susah payah. Pada saat itulah ketika Umar bin Khattab berdiri di depan gereja, melihat lalu lalang orang yang melakukan banyak hal dan kegiatan di dalam gereja itu, maka Umar itu menangis. Dan ketika beliau menangis, ada orang di sampingnya dan bertanya, "Ma yubkika?" Yang membuatmu nangis apa, wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu?
Yang membuatmu nangis apa? Lalu Umar mengatakan dan membacakan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat pada surat Al-Ghasyiyah. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Berapa banyak orang yang beramal kepayahan dan keletihan, tetapi justru dia tidak mendapatkan surga, tetapi dia mendapatkan neraka. Itu menunjukkan kepada kita, yang buntung itu orang yang bercita-cita surga, tetapi jalan yang dia tempuh justru jalan yang menjauhkan dia dari surga. Fenomena viralnya film Walid, ya, walaupun saya tidak melihat, dan ibu jangan manggil saya Walid ya. Viralnya film Walid itu memberikan kepada kita satu message apa dan satu pesan apa yang penting dari viralnya film itu. Ternyata banyak orang ketika mereka ingin mendapatkan ridhonya Allah, mereka terjerumus kepada jalan yang salah. Karena apa? Kita ingat perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, kam min muridil khairi la yusib. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan surga tetapi mereka tidak pernah mendapatkan surga. Inilah yang menjadikan kita harus selalu senantiasa sadar, sesadar-sadarnya surga itu merupakan cita-cita tertinggi kita bersama, dan sesungguhnya surga itu tidak bisa kita pikir dengan prasangka kita, dan tidak bisa kita arahkan jalannya sesuai dengan kemauan kita. Kalau kita ingin menuju kepada surga, maka caranya cuma satu, ikuti apa yang disampaikan Allah, ikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka itulah yang menjadikan kita berharap besar, semoga perjalanan ini semakin mendekatkan kita kepada surganya Allah. Siapa orang yang nanti kepayahan dan kelelahan, orang yang menyangka apa yang dia perbuat diterima oleh Allah, tapi ternyata apa yang dia perbuat tidak diterima dan tidak sama sekali mendatangkan profit untuk memberikan kepadanya adalah surga. Inilah pentingnya bagi kita. Surga itu harus dengan ilmu, karena surga tanpa ilmu ibarat mimpi di siang hari tengah bolong. Inilah yang menjadikan kita membahas tentang kitab ini. Kita akan membahas tentang apa yang harus kita lakukan di dalam perjalanan kita, supaya setiap langkah kita terukur dan setiap langkah kita itu tersistematik dengan penjelasan kitabullah dan sunnah. Pindah dari satu amal kepada amal sesuai dengan petunjuk yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Allah menurunkan Al-Quran dan Allah mengajarkan kita dengan sunnah. Satu, supaya setiap jalan yang kita tempuh semakin mendekatkan kita kepada surga dan semakin menjauhkan kita dari neraka. Karena mendapatkan surga itu merupakan keberuntungan yang paling besar, maka sesungguhnya jalannya pun harus terukur dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan yang bisa menyebabkan buntungnya perjalanan hidup kita. Inilah yang menjadikan kita bahas apa perkara yang bisa mendekatkan kita di dalam perjalanan hidup kita untuk mendekat kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita buka halaman 63. Termasuk salah satu di antara jalan dan anak tangga yang bisa mendekatkan kita kepada surganya Allah, yaitu ketika kita membantu manusia di dalam masalah hutang. Ketika kita membebaskan manusia di dalam masalah hutang. Sebelum kita bahas tentang masalah ini, mari kita bahas dulu tentang masalah utang, supaya kita mampu memahami masalah utang dari sudut pandang yang utuh dan kita memahaminya dengan perspektif yang bijak, supaya kita tidak terseret kepada gaya hidup yang salah yang berkaitan tentang masalah hutang. Saya akan sampaikan 5 poin tentang masalah utang dulu, Bu, sebagai mukaddimah, karena nanti kita akan bahas 5 poin ini, sisi lain dari masalah utang. Nanti kita akan bahas pula adab ketika kita berhutang, dan yang ketiga kita akan bahas bagaimana keutamaan ketika kita punya kelapangan harta lalu kita membantu orang terbebas hutangnya pada keluarganya.
Kita tentunya paham, yang pertama yang kita harus miliki dan kita harus pahami, hutang itu harus kita pahami secara utuh. Jangan hanya dipahami hutang itu mubah. Ini kalimatnya kurang sempurna. Ustadz, hukumnya hutang apa? Mubah. Nah, kalau sudah begini, akhirnya nanti kita menggampang-gampangkan untuk hutang. Karena dimulai dari narasi yang tidak sempurna. Kalau kita bicara tentang hutang, Ibu, maka sikap yang pertama yang harus kita paham adalah hutang itu mubah, tetapi perkara mubah yang bisa menghalangi kita untuk memasuki surga. Ini catatannya. Jadi nanti kita kalau ditanya sama anak kita, ditanya sama teman kita, ditanya sama diri kita ketika kita ada dorongan untuk hutang. Hutang itu hukumnya apa? Hukumnya mubah, tetapi perkara mubah yang bisa menghalangi seseorang memasuki surga itu hutang. Perkara mubah, minum yang halal, makan yang halal itu perkara mubah, tapi tidak menjadi penghalang kita untuk memasuki surganya Allah secara signifikan. Tapi perkara mubah, perkara yang diperbolehkan oleh Allah, diperbolehkan oleh Rasul, tetapi berdampak serius. Gagalnya manusia untuk menuju kepada surganya Allah itu adalah masalah hutang. Sehingga ketika kita pengen berhutang, yang kita pikir bukan hanya segepok uang yang akan mengalir ke rekening kita untuk membayar apa yang kita butuhkan, tapi yang kita harus selalu pikirkan, hutang itu berkaitan tentang surga dan berkaitan tentang neraka seseorang dan berkaitan tentang amalan seseorang. Ibu sebaik apapun kalau punya hutang pada zaman Nabi dan ibu meninggal dunia, Nabi tidak mau menyolatkan. Saya hafal 30 juz, ibu hafal 32 juz misalnya. Saya hafal 30 juz, lalu jangan saya deh, ada orang hafal 30 juz meninggal dunia, punya hutang. Maka ketika kita hidup pada zaman Nabi, Nabi akan selalu bertanya, dan pertanyaan itu tidak pernah ditinggalkan Nabi kalau akan menyolatkan seorang sahabat. Hal alaihi dain, punya hutang atau tidak? Punya ya Rasulullah. Fatarakahu. Kalau dikatakan kepadanya dia punya hutang, Nabi meninggalkan dan tidak mau mensolatinya. Walaupun dia orang baik, walaupun dia orang baik, walaupun dia orang yang tahajud, walaupun dia orang yang tahajud, walaupun dia menegakkan sunnah, mencintai sunnah, haji, umroh, membantu anak yatim, punya hutang, ketika meninggal dunia, Nabi tidak mau mensolati. Inilah perkara yang menjadikan kita akhirnya berpikir supaya kita tidak gampang menjadikan diri kita mudah berhutang. Karena penjelasan beberapa para ulama itu mengatakan kepada kita bahwasanya setan itu mendorong-dorong kepada pikiran kita supaya pikiran kita itu memiliki banyak keinginan, dan ketika banyak keinginan, setan tahu pemasukan rezeki kita setiap bulan itu berapa. Ibu, kira-kira setan tahu nggak rekening ibu ada berapa? Tahu atau tidak tahu? Mana dalilnya kalau tahu? Setan tahu, karena korin itu menyertai kita setiap waktunya. Ketika setan itu tahu berapa uang yang kita dapatkan, setan itu lalu terkadang membuat jebakan kepada manusia. Ketika manusia itu sudah diketahui berapa jumlah pemasukan dia setiap bulan, dibuatlah keinginan-keinginan yang panjang atas apa yang dia miliki, supaya dengan itu terdorong dirinya untuk membayar, untuk mengambil hutang ketika dia tidak kuat dalam iman. Makanya hutang itu ada dua, ada hutang yang baik, ada hutang yang tidak baik. Nanti kita bahas, inti belum sampai di situ. Jadi terkadang kalau ada orang begitu gampang berhutang, itu merupakan bagian dari jebakan setan. Karena setan itu ingin supaya setiap manusia itu gagal mendapatkan rahmatnya Allah. Dan rahmat Allah itu tidak bisa untuk datang kepada orang yang berhutang, karena urusan ini urusan besar di sisi Allah. Makanya maaf ibu, kenapa terkadang kita kalau hutang, ibu pernah ngerasa nggak ketika hutang
Kita sudah membuat skema kapan kita akan membayar hutang. Mbak, saya hutang dong mbak. Berapa? Nggak banyak kok, 7 miliar aja gitu. Kita sudah membuat skema ketika kita sebelum hutang 7 miliar, saya nanti dapat pemasukan dari skincare ini 5 miliar. Nanti saya dapat dari brand ini 8 miliar. Berarti 8 ditambah 5, 13. 13 kurangi 7. Masih berapa? Masih 6. Insya Allah saya bayar. Giliran ketika akhirnya dia sudah mendapatkan rezekinya, 13 miliar itu dia dapatkan. Ketika membayar utang, berat atau tidak berat? Nah ini pelakunya. Merasa berat atau tidak berat? Berat. Kenapa kita membayar utang itu berat? Walaupun kita memiliki harta yang lebih banyak daripada hutang yang kita ambil, setan bermain-main di dalam pikiran kita, dan setan memberatkan tangan kita untuk mengeluarkan harta kita untuk membayar hutang, karena setan itu tahu betul setiap tertahannya kebaikan membayar hutang menjadikan dia telah berbuat dolim, dan kedoliman itu dihitung semenjak dia tidak mau membayarkan hutangnya, dan ketika itu sampai mati menyusahkan ruhnya ketika nanti menghadap kepada Allah, ketika dia tidak membayar hutang sampai dia menutup mata. Makanya sampai urusan ini sedemikian pentingnya, tidak ada safar kecuali kita disunahkan untuk meninggalkan catatan hutang kita. Dan tidak ada urusan ketika kita melakukan perjalanan lebih dari 3 hari kecuali ketika kita harus mencatatkan urusan utang kita. Ibu mau haji tahun ini, tulis catatan hutangnya berapa. Ibu mau melakukan perjalanan ke Surabaya dalam waktu 2 hari, tulis catatan hutangnya. Kenapa? Saking berpengaruh hutang dalam kematian kita, dan saking berpengaruhnya hutang dalam urusan surga dan neraka manusia. Suka tidak suka, mau tidak mau, terima. Itulah syariat yang Allah ikat di dalam leher kita. Allah, hutang nggak usah dibuat berat Ustaz. Hutang itu berat. Hutang itu berat, Ferguso, berat. Makanya kita bingung kalau sistem hari ini di dalam market pengadaan barang itu justru diarahkan untuk berhutang, ya atau tidak? Kartu kredit berhutang, beli mobil, beli motor diarahkan supaya kita kredit, dan itu pada dasarnya hutang. Secara hukum mubah, tidak boleh mengharamkan sesuatu yang mubah, tapi tidak boleh berhenti di situ. Mubah yang mempengaruhi kematian kita dan mubah yang mempengaruhi urusan surga dan neraka kita, itu hutang. Makanya ada hadis yang membuat kita termenung. Kalau kita betul-betul merenungi dan memberikan seluruh jiwa kita terhadap hadis ini. Apa hadis yang membuat kita harus merenung tentang masalah hutang, Ustaz? Kullu nafsin mu'allaqah bidainihi hatta yuqda dainuhu. Setiap ruh tergantung antara langit dan bumi. Dia tidak diterima bumi, langit tidak membuka pintu-pintunya untuknya. Dia dalam kondisi kesakitan ketika dia punya tanggungan hutang sampai hutangnya dibayarkan. Makanya ruh di dalam kitab-kitab para ulama ketika menjelaskan ruh itu bermacam-macam, Bu. Ada yang ditaruh di dalam tembolok burung hijau di surga, ruhnya para syuhada seperti syuhadanya Palestina dan Gaza. Ada ruh ditaruh di dalam tempayang, di dalam tembikar tanah raksasa, dipanaskan dengan magma bumi yang tidak terkira berapa dari cc panasnya. Siapa itu? Zunnat, para pezina yang tidak bertobat sebelum dia mati, dipanaskan, dididihkan sepanjang perputaran bumi hingga hari kiamat. Jangan main-main sama zina. Zina tidak pernah main-main di sisi Allah. Dan jangan menjadi lebih bijak daripada Allah. Sok mengatakan, oh zina itu tidak apa-apa, kita aja yang terlalu berlebihan. Oh zina itu tidak pernah ringan di hadapan Allah.
Ada yang mereka ditaruh di dalam kerak bumi, dihimpit dengan bumi, sampai setiap detiknya terdengar suara patahan ruas tulangnya ketika dia berbuat zalim, ketika mengambil harta dan tanah yang bukan miliknya. Ada orang yang mereka mendapatkan kuburan sepanjang mata dia memandang ketika mendapatkan kubur. Kedudukan ruh berbeda-beda sesuai dengan tingkat amal. Tapi salah satu di antara penjelasan yang disampaikan Nabi Muhammad ketika menjelaskan tentang ruh, ada ruh yang tidak diterima oleh pintu langit dan juga tidak diterima di bumi, dan itu ruhnya orang yang berhutang sampai dibayarkan hutangnya. Karena masalah harta itu bukan masalah sepele, tetapi masalah besar. Itu hutang. Perkara inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti dengan baik. Janganlah kita, kecuali kita dan keluarga kita, kecuali kita harus memahami hukum hutang dengan bijak dan memahami hutang itu dengan sudut pandang yang betul-betul benar. Jadi kalau kita mengatakan hutang itu mubah, tok berhenti di sini, bubar, Bu. Kita akan mudah untuk hutang. Hari ini berapa banyak wanita yang mereka terkena pinjol, sudah hutang ditambah itu riba. Ini double-double, Bu. Saya kemarin mendapatkan, baru kemarin ditelepon seseorang. Ada seseorang yang beliau terlilit hutang, bukan beliau, istrinya yang terlilit dengan pinjol, dan sang suami harus membayar tunggakan hutangnya sampai 150 juta. Dan itu karena perbuatan istrinya ketika terlilit dengan hutang. Maka inilah yang menjadikan kita, setidaknya poin yang pertama, menyadarkan kembali kepada kita. Makanya kaedahnya ringan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita mampu beli dengan cash, beli. Apa yang tidak mampu kita beli cash, sabar. Kalau itu miliknya kita, pasti datang dengan cara dan jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tinggal seberapa besar kita sabar menunggu ketentuan barang itu datang kepada kita. Kalau catatan takdir itu sudah ada untuk kita barang itu. Sambilkan satu pertanyaan, Ibu. Saya tanya untuk Ibu. Ibu, ketika ingin untuk mendapatkan rumah, lalu harus pakai riba, contoh misalkan ini harga rumahnya 2 miliar, Pak. Maka ketika ingin pakai hutang, ingin pakai riba, cicilan, maka sesungguhnya ini dicicil setiap bulannya 5 juta sampai berapa tahun? 15 tahun. Oke, kita tanda tangan 15 tahun. Cicilan per bulannya berapa tadi? 5 juta. Setelah 15 tahun dia bisa bayar. Rumah itu milik dia atau tidak milik dia? Milik dia. Pertanyaan saya kepada Ibu, kalaupun memang rumah itu milik dia, kalaupun 15 tahun yang lalu dia tidak mencicil, tapi memang rumah itu ditakdirkan oleh Allah milik dia, datang nggak itu milik dia? Allah kasihkan nggak rumah itu milik dia? Kasihkan. Cuma terkadang manusia itu mereka terkena sifat terburu-buru ketika ingin memiliki sesuatu. Makanya sampai dikatakan sifat terburu-buru itu menyebabkan 2 dosa besar. Orang yang terburu-buru dia zina. Orang yang terburu-buru dia ngambil riba. Dan riba itu selalu lengket dengan masalah hutang yang ditransaksikan dalam bentuk riba. Ketika orang yang memberikan hutang justru berbuat kezaliman kepada orang yang mengambil utang darinya. Makanya kaedahnya kita setelah memahami poin yang pertama, hutang itu mubah tapi bisa menjadi penghalang antara kita dengan surga, maka yang kita lakukan adalah apa yang kita bisa beli, beli. Apa yang tidak bisa kita beli sekarang dengan uang cash, nanti. Dan ibu katakan itu kepada suaminya, karena terkadang suami ibu itu menerima nasihat-nasihatnya ibu. Maaf ya Bu, saya mengatakan rata-rata suami itu tahu
90% nasihatnya istri itu benar. Yang tidak disukai suami itu cuma satu, nada dan intonasinya yang tidak enak. Ibu sampaikan saja dengan cara yang baik. Maka sesungguhnya beli, dan saya ingatkan ibu, sekuat apapun barang itu melambai-lambai kepada ibu supaya membelinya, tapi ketika ibu tidak bisa membelinya, satu, ibu harus yakin, kalau ada satu barang mata ibu tertuju pada barang itu. Inilah kenapa dalam Islam kita tidak boleh banyak melihat, karena kalau melihat itu pasti kepengin. Makanya kemarin saya menyampaikan kan, kenapa kalau kita masuk pasar, masuk mall, sebelum kita masuk mall kita sudah membuat 10 list, tapi kenapa keluar dari mall ada 23 list? Melihat. Ini Masya Allah, ini kajiannya pas di tempat ibu-ibu. Jangan melihat. Kalau ibu masuk ke online shopping atau ke Shopee online, shopping online, fokus sama barang dibeli, selesai keluar. Jangan budayakan umatnya Nabi Muhammad itu konsumtif. Konsumtif itu dalam urusan akhirat, Bu. Jangan konsumtif dalam urusan yang tentunya tidak membawa kebaikan untuk keluarga, terutama untuk suami kita. Makanya maaf nih, kita kembali ke kaidahnya. Kalau kita akan tertuju kepada satu barang, kita pengen beli, maka kita harus melihat barang ini betul-betul hanya sekedar keinginan atau kebutuhan. Kalau ini merupakan kebutuhan, maka mintalah sama Allah. Minta sama Allah. Emang boleh Ustadz minta dunia kepada Allah? Boleh. Kata Nabi, hatta syas'a ni'alihi, sampai tali sandal kamu yang putus, minta kepada Allah gantinya supaya diberikan ganti dari tali sandal kamu yang putus. Kalau memang ini kebutuhan kita. Yang ketiga, kalau ternyata ibu belum mendapatkan rezeki tapi barang ini melambai-lambai, ayo mbak, lagi promo mbak, Masya Allah mbak, bulan depan belum tentu promo mbak, bulan depan kami tutup mbak. Saya tahu apa yang dipikiran ibu-ibu. Ketika ibu belum memiliki harta untuk membeli ini dengan cash. Yang ketiga, kata para ulama, katakan kepada benda ini, kalau benda ini ditakdirkan oleh Allah itu milik saya, akan datang dengan cara yang Allah antarkan bagaimanapun caranya, walaupun hari ini saya tidak memiliki harta itu. Misal nih, harta ini harganya 5 juta, butuh kita, tapi di tangan kita cuma 1 juta. Maka ketika kita pengen beli dan dorongannya setan itu mengatakan segera, belum tentu bulan depan masih ada. Dorongan itu kuat, katakan kepada barang itu, sembari kita itu terbiasa berdialog dengan diri kita. Kalau barang ini memang milik kita, pasti akan datang dengan cara yang tidak pernah Allah duga. Itu dari yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita harus yakin pertolongan Allah selama jalan yang kita tempuh itu benar. Ibu tahu nggak, saya pernah ceritakan atau tidak? Mungkin sudah, tapi saya ingatkan kembali sebagai sebentuk review dan reminder. Ibu saya, dan saya yakin ibu-ibu pernah mendapati kejadian-kejadian kayak gini dalam versi yang berbeda-beda. Ibu saya itu pernah sebelum beliau wafat, beliau itu pegang tangan saya, ngitarin itu rumah. Beliau katakan, ini nak, rumah ini barangnya ibu, ini piring-piringnya ibu. Nanti kalau ibu meninggal dunia nanti beginiin ya nak, nanti beginiin ya nak. Lalu tertuju kepada mesin jahit Singer atau Butterfly. Tahu mesin jahit Singer atau Butterfly? Kalau tahu, fix Anda kelahiran 80 ya. Ada mesin jahit Butterfly atau Singer yang dalam bentuk lemari, yang kalau dibuka mesin jahit, kalau dibalik lagi dia kayak lemari, kayak meja. Dan ternyata itu kan gosong. Ibu ngomong, ini gosong nak, hangus. Iya Bu, kenapa Bu? Ya kamu dulu waktu kecil membakar. Saya bakar, saya nggak sadar. Lalu ibu saya berkata, ini mesin jahit jangan diapa-apakan karena bukan milik ibu. Saya ngomong dong, nah kalau bukan milik ibu kenapa di sini? Ya sudah, dipindah aja. Bukan begitu nak, ada kisahnya. Saat itu Bapak Qadarullah habis mendapatkan
turbulence dalam masalah finansial, dan qadarullah pada saat itu harus membayar SPP sekolah saya. Pada saat itu akhirnya ibu dan bapak itu malam ngobrol, gimana ya Pak, sekolahnya Mita ini harus dibayar. Ibu lalu berkata, sudah jual aja mesin jahit saya Pak, lumayan itu. Ibu yakin. Ibu udah nggak butuh, sudah tua Pak, nggak bisa jahit lagi, nggak kuat. Ya wis, kalau begitu kita jual ya. Iya. Malam pembicaraan orang tua suami istri sebelum tidur. Subuh bangun. Terus bapak melakukan aktivitas, bapak keluar. Tiba-tiba rumah saya, kata ibu, dipencet belnya. Ding dong. Bukan assalamualaikum Ustaz. Belnya ding dong, Bu, nggak ada assalamualaikum. Maka dibuka ibu saya. Ada laki-laki ibu yang tiba-tiba berkata, Bu, ibu jual mesin jahit. Ibu itu bingung. Perasaan baru tadi malam kok sudah ada orang datang. Oh, mungkin bapak cerita-cerita ke lapangan atau ke teman-temannya. Lalu ibu ngomong, ya sudah, iya Pak, saya jual Pak mesin jahitnya. Berapa Bu? Ya kalau bisa 150 Pak. Dilihatin, masih bisa kan Bu? Iya, cuma hitam karena gosong aja, tapi mesin masih bagus. Dilihatin, dicobain, wah masih bagus. Oke Bu, saya bayar 150.000. Tetapi laki-laki itu berkata, Bu, saya tidak bawa mobil, saya cuma bawa motor. Uang 150.000-nya ini untuk bayar, tapi mesin jahitnya saya ambil besok ya Bu. Saya bawa kol, saya bawa kol lah untuk bisa membawa mesin jahitnya. Ibu saya langsung bilang, lah Pak, kalau ditinggal jangan lah Pak, ini uangnya dibawa lagi aja. Besok ketika sudah bawa mobil kasihkan lagi. Insya Allah besok ada suami saya. Jangan Bu, nanti kalau uangnya dititip lagi ke saya, takutnya saya nanti pakai untuk yang lain. Nggak apa-apa kok, Ibu nggak keberatan kok. Kalau saya nitip barang 1 hari, ya saya nggak keberatan. Tapi kan uang ini saya terima dulu, nggak apa-apa Bu. Kan yang penting saling ridho. Ibu saya mikir, ya udahlah, diterima. Udah ya Bu, ini mesin jahit saya titip di sini ya. Iya. Terus beliau pergi. Selang 3 jam atau 4 jam, bapak saya pulang. Ibu saya tanpa dosa, dalam tanda petik dan polos berkata, Pak, tadi ada kenalanmu yang beli mesin jahit. Namanya siapa? Orang mana? Dan besok ngambil jam berapa? Pakai mobil. Lah bapak saya, lah saya kan belum ngomong ke siapa-siapa. Ibu langsung ngomong, setan itu Ustaz. Lah bapak saya itu ngomong, saya belum ngomong sama siapa. Ibu itu kaget-kagetnya dan ngomong, Pak, jangan bercanda, jangan guyon. Benar, saya belum ngomong ke siapa-siapa. Loh emang gimana orangnya? Diceritakan orangnya begini. Saya nggak ngerti orang itu. Lah dia tahu kalau mesin jahit kita dijual, terus dari siapa? Kan kita baru ngomong tadi malam. Lah itu justru saya malah tambah bingung. Sampai Bu, hari berikutnya ditunggu Bu seharian, bapak dan ibu tidak keluar. Bapak seharian tidak keluar karena nunggu dari pagi jam 7 sampai jam 7 malam orangnya nggak datang. Lusanya nggak datang. Sampai pekan depan, sampai tahun depan, sampai ketika kisah itu disampaikan ke saya sudah berlalu beberapa tahun, orangnya tidak pernah datang. Mesin jahitnya masih ada di rumah. Apa yang kita ambil? Saya yakin ibu-ibu pernah mendapatkan pertolongan semacam ini dalam versi ibu-ibu. Tapi di situ kita paham caranya Allah kalau mencukupkan itu selalu ada 1001 jalan. Walaupun kita tidak mengetahui jalan itu, tapi kita yakin. Keyakinan itu kita tempatkan pada saat ketika ada keraguan pada hati dan akal kita. Akal pikiran kita itu sering membuat kita ragu. Makanya keyakinan itu mengalahkan keraguan. Kalau barang itu 5 juta, ibu baru menggenggam 1 juta dan ibu yakin ibu butuh barang ini, ibu yakin saya butuh barang ini Ustadz,
maka pasti akan datang dengan cara yang tidak pernah kita duga dan tidak akan pernah kita sangka. Ibu, saya cerita lagi nih, kalau ini kisah nyata saya punya teman, Bu, ketika kami dulu di Fakultas Syariah, sebelum di Fakultas Syariah kami di Fakultas Bahasa, kami dulu di Edat Lughah, bahasa sastra. Teman saya orang Kalimantan masuk ke kelas, dia dekat dengan saya duduk di tengah, saya lagi buka kitab persiapan kuliahnya, tiba-tiba dia bisik-bisik sama saya. Itu terjadi di tahun 2003-2004. Dia bisik-bisik kepada saya, pinjam uang 5 juta ada enggak gitu. Saya bilang enggak ada 5 juta, adanya 1 juta, adanya 1 juta. Untuk apa? Istri saya kelihatannya harus disesar, bayinya sungsang, dan rumah sakit menetapkan harus nitip dana dulu 5 juta sebelum dilakukan tindakan lanjut. Saya bilang saya nggak punya 5 juta, 1 juta ada, ambil aja, pinjam aja dulu. Ya kalau 1 juta masih kurang. Akhirnya saya memberikan usul, sudah diadakan tabarruat. Ibu tahu tabarruat? Tabarruat itu minta donasi. Jadi mahasiswa kita saat itu satu kelas itu 40 orang. Sebagian dari teman-teman saya sudah jadi ustadz. Saya juga, alhamdulillah. Maka pada saat itu tidak sampai 1 juta, Bu, yang terkumpul, kurang. Beliau bingung gitu, aduh nggak ada sampai 2 juta, padahal harus ini. Saya langsung mengatakan, pindah rumah sakit aja yang lebih murah atau bidan, tapi ini masalahnya sesar, akhi gitu. Ya sudahlah, antum lebih tahu. Tiba-tiba handphonenya bunyi, Bu. Dia sudah punya handphone yang gede banget tuh loh, yang saat itu kalau jatuh ke jempol kaki bengkak 4 hari. Maka pada saat itu akhirnya tiba-tiba handphonenya bunyi. Ini kisah nyata, karena kita harus paham ya, kisah-kisah itu bisa menghidupkan hati kita. Lalu diangkat itu teleponnya, dan ketika diangkat teleponnya itu terjadi sebuah debat, Bu. Dan saya nggak terlalu peduli asalnya dan tidak terlalu notice pertamanya. Ketika saya langsung buka kitab, ketika dia nerima telepon, dia ngomong, enggak Pak, enggak, bukan Pak, bukan, enggak Pak, beneran bukan Pak, gitu. Saya tuh setelah kejadian telepon itu saya tanya, apa sih, siapa sih yang nelpon? Ibu tahu nggak siapa yang nelpon? Tiba-tiba ada orang nelpon, Bu. Lalu mengatakan, Bapak namanya ini ya? Beliau namanya Fulan, panggil aja Asep ya. Bapak namanya Asep ya? Iya. Bapak jual sarung? Saya nggak jual sarung. Bapak jual sarung? Saya nggak jual sarung. Iya, Bapak jual sarung? Enggak Pak, saya nggak jual sarung. Karena dipaksa, Bu. Akhirnya beliau ngomong apa? Ya udah deh, kalau Bapak maksa saya jual sarung, saya jual sarung. Ini kisah ini selalu hidup di pikiran saya. Akhirnya beliau mengatakan, ya Pak, kalau saya jual sarung Bapak mau apa? Saya mau pesan sarung Kalimantan Pak, yang speknya begini Pak. Bapak bisa nggak untuk mendatangkan sarung itu berapa kodi? Wah, saya nggak ngerti, tapi saya bisa bantu. Iya Pak, bantu Pak. Ya sudah, nanti ini dagang ya. Iya kan Bapak penjual sarung. Iya, ya udah gitu. Udah tutup dulu Pak teleponnya. Tutup dulu, dia telepon abangnya yang ada di Kalimantan. Bang, tadi itu ada orang gini-gini pengen beli sarung. Ada nggak sarung kayak gini? Ada, coba. Loh, akhirnya transaksinya jadi, Bu, singkat ceritanya. Dan akhirnya uangnya ditransfer. Dan akhirnya beliau jual berapa kodi itu dapat untung. Ibu tahu nggak berapa untungnya? 5 juta, persis yang dia butuhkan untuk naruh uang ketika deposit istrinya itu akan persalinan. Ini kisah, Masya Allah, dia itu, makanya kalau saya ketemu saya, dia bilang, antum dagang sarung ya? Saya lagi tawa dia. Dan setelah itu saya tanya sama beliau, setelah itu ada enggak
yang pernah maksa antum untuk jualan salam? Tidak pernah, sekali-sekalinya itu aja gitu. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita paham penting sekali. Jadi kalau kita manajemen ada satu barang kita butuhkan, lalu barang itu memang kita butuhkan dan rezeki kita belum ada, minta sama Allah dan berdoalah supaya barang itu dimudahkan datang kepada kita, dan yakin pasti barang itu akan datang kepada kita dengan cara yang baik, tapi tidak usah pakai utang. Makanya akhirnya kaidah yang pertama ketika kita membahas tentang hutang, hutang itu mubah. Tapi perkara mubah yang menghalangi seseorang untuk memasuki surga itu adalah masalah hutang. Yang kedua yang kita harus paham tentang masalah hutang itu, kita harus mengerti bahwasanya hutang itu merupakan perkara yang menjadikan seseorang itu mendapatkan sebuah kerugian besar. Ya. Jadi hutang itu perkara yang sering membuat seseorang itu bisa terlilit dengan masalah besar. Ada satu riwayat, di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu senantiasa berdoa. Apa doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Doanya Nabi dalam satu riwayat yang sahih, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Maka sesungguhnya Nabi itu selalu berdoa, dan di antara doa yang senantiasa dimintain oleh Nabi perlindungannya, yaitu Nabi ketika memohon perlindungan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Mari kita perhatikan tentang doa ini dalam riwayat Aisyah. Kenapa Nabi itu memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Aku berlindung diri dari dosa dan aku berlindung diri dari hutang. Kenapa disebutkan kata dosa dan setelahnya itu kata hutang? Karena hutang itu menyebabkan banyak dosa kalau kita tidak dikuatkan hatinya oleh Allah. Minimal orang yang hutang itu terkadang apa? Dia berbohong ketika jatahnya membayar, dan dia belum bisa membayar terkadang berbohong. Loh, katanya hari ini, ternyata hari itu tidak datang. Minimal berbohong. Minimal berbohong. Sehingga akhirnya terkadang kita menjumpai kan, maka parahnya itu apa? Berapa banyak putusnya silaturahmi disebabkan masalah hutang. Berapa banyak orang itu kalau mau hutang, orang yang berhutang itu Masya Allah melihat kita kayak malaikatur rahmah, tapi setelah jatahnya membayar, dia melihat kita itu kayak malaikatul adab. WA nggak dibales, telepon nggak diangkat. Kadang-kadang ketika dia menagih, yang ditagih lebih marah. Nggak usah ngomong betul-betul Bu, memang betul. Untuk memberikan arti kepada kita bahwasanya itulah perkara yang menjadikan seseorang itu memahami betul bahwasanya hutang itu dekat dengan dosa. Makanya ada seseorang sahabat yang mengatakan kepada beliau, ma aktsara ma tasta'id minal maghrabi. Ya Nabi, kenapa engkau paling banyak berlindung dari hutang? Kenapa engkau banyak berlindung dari masalah hutang ya Nabi? Lalu beliau mengatakan, inna rajula idza gharima haddasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Lalu Nabi mengatakan dalam riwayat Bukhari, kenapa Nabi itu paling sering berlindung dari hutang? Maka beliau menjawab, gimana aku tidak berlindung dari hutang? Hutang itu menjadikan apabila berjanji menyelisihi, apabila berkata dia berbohong. Dan hutang itu menjadikan apa? Keresahan di waktu malam dan kesedihan di waktu siang. Itu hutang. Sehingga akhirnya beruntung sekali orang yang mereka itu tidak memiliki banyak keinginan, sehingga dia tidak perlu banyak utang. Terkadang sedikit harta itu lebih baik tetapi disertai dengan sedikit keinginan, daripada orang yang memiliki harta yang banyak tetapi memiliki banyak keinginan. Akhirnya apa? Hutang. Hutang itu keresahan di waktu malam, kesedihan di waktu siang Bu, dan membuat pikiran kita itu terbebani terus, susah hati kita untuk menjadi lapang. Dan hari ini Masya Allah
maraknya pinjol itu tidak akan marak selama tidak ada yang menggunakan jasa pinjaman online. Tapi kenapa pinjol itu bertebaran di mana-mana dan akhirnya menimbulkan berbagai macam implikasi sosial yang kita jumpai? Karena sesungguhnya pinjol itu bisa bertahan karena ada orang yang terus memanfaatkannya. Makanya tidak salah kalau ada sudah tulisan peringatan Indonesia darurat pinjol. Dan Nabi sudah mengatakan kepada kita. Makanya gaya keinginan itu tidak ada habisnya. Ketika kita mendapati bahwasanya Nabi berlindung dari masalah utang dan Nabi mengatakan bahwasanya hutang itu dengan dosa, itu yang menjadikan akhirnya kita berpikir 1000 kali sebelum kita mengambil hutang. Karena apa? Dosa itu membayangi kepada siapapun yang menggampangkan tentang masalah hutang. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita harus mengerti tentang hutang. Hutang itu terbagi menjadi dua, Bu. Ada hutang yang baik, ada hutang yang tidak baik. Hutang yang baik itu adalah ketika ibu berhutang dalam kondisi yang betul-betul darurat, yang apabila ibu tidak berhutang menyebabkan kecelakaan yang menimpa kepada ibu dan keluarga ibu. Nah, disitulah kita boleh berhutang. Dan itu hutang yang baik. Hutang ya Pak. Kenapa Bu? 2 hari ya Ustaz gak makan. Demi Allah saya gak makan, suami saya juga gak makan. Hutang semacam ini boleh karena dia betul-betul ingin menyelamatkan dirinya dari berbagai macam kerusakan yang bisa menimpanya. Hutang semacam ini hanya orang itu yang tahu apakah sudah jatuh dalam perkara itu atau tidak. Dan dia tidak punya sesuatu, rumahnya ngontrak, barang yang ada di rumahnya itu barang-barang pemberian orang, kursinya dikasih orang, lemarinya juga dikasih orang. Dan terkadang ada orang mukmin yang mereka itu menunggu izzah, Bu. Ada orang mukmin yang mereka itu tidak mau kelihatan bahwasanya dia itu berkebutuhan. Makanya ibu yang sensitif kalau ngelihat ada tetangganya kok kayaknya kurang tapi nggak pernah minta-minta dan nggak pernah berhutang. Ada orang-orang mukmin yang mereka itu punya pride untuk tidak mau berhutang dan meminta-minta, dan ini orang mukmin yang dicintai oleh Allah. Ada kisah, Bu, di Cikarang, cerita ada suatu keluarga, Bu, punya anak 4 atau 5. Dan maaf ya Pak, Ibu, masalah kemiskinan itu tidak ada hubungannya dengan masalah anak. Sampai akhirnya diwacanakan untuk vasektomi. Masyarakat lapar itu kewajibannya negara, bukan malah divasektomi. Saya tidak setuju dengan itu. Tadi saya cerita apa ya? Oh ya, Cikarang. Ada satu keluarga, Bu, punya anak 5. Satu waktu keluarga itu tidak pernah minta-minta, tidak pernah utang, Bu. Suaminya hanya tukang las. Tetangganya menyangka dia itu kaya, menyangka dia itu kecukupan, bukan kaya, menyangka dia itu kecukupan karena tidak pernah minta-minta. Sampai satu waktu ada salah satu di antara anak mereka main ke dalam rumahnya tukang las ini, Bu. Ngelihat ketika makan, ngambil nasi, cuma beli nasi 2, dimakan bareng, cuma ditaburin garam sama kecap, lalu dimakan bareng. Terus nanti ibunya dan bapaknya terakhir, setelah ada sisa baru bapak ibunya makan. Kisah ini baru ketahuan setelah ada anak itu cerita ke bapaknya, Pak, kemarin saya main ke rumahnya situ, makannya pakai kecap sama garam, anak-anaknya disuruh makan, saya juga disuruh makan tapi nggak mau karena nggak ada lauknya. Terus sang bapak itu makanya nanti, Pak, setelah anak-anaknya selesai
Baru setelah itu bapak sama ibunya yang tukang las itu loh Pak, baru makan sisanya. Beliau yang cerita kisah ini kepada saya berkata, ini kalau enggak Allah kirimkan anak saya makan di rumahnya, kita nggak akan pernah tahu kalau dia itu berkebutuhan, Ustaz. Jadi ada di antara orang mukmin tuh yang mereka enggak mau minta, saking punya izahnya mereka enggak mau minta. Dan itu butuh sensitivitas kita. Ya, orang-orang semacam ini itu betul-betul Allah jaga, dan Allah itu sampai puji mereka. Allah itu puji mereka di dalam Al-Quran bahwasanya mereka itu orang-orang yang betul-betul menjaga dirinya. Mereka itu betul-betul menjaga dirinya di dalam kondisi yang begitu baiknya. Ya. Sehingga akhirnya ini kalau mereka hutangnya itu baik. Hutangnya itu bukan untuk keinginan, tapi hutangnya itu untuk kebutuhan. Hutangnya itu bukan untuk tindakan konsumtif, tapi hutangnya itu untuk tindakan doruri yang ada pada dirinya. Maka orang semacam ini nilainya, keutamanya besar untuk kita berikan bantuan kepada mereka. Dan ini merupakan hutang yang baik. Ada yang kedua, Bu, hutang yang tidak baik atau hutang yang disebut dengan hutang yang buruk. Hutang yang buruk itu apa? Hutang yang tidak dalam kondisi kebutuhan mendesak, tetapi hanya untuk keinginan. Jadi dia ingin mendapatkan keinginan-keinginan tertentu dari sesuatu yang sifatnya tersier ataupun sesuatu yang sifatnya sekunder. Lalu dia berhutang. Padahal dia masih memiliki banyak perkara untuk mendukung kebutuhan dia sehari-hari. Ini buruk hutang semacam ini. Dan hutang semacam inilah yang mendekatkan kita kepada dosa, dan mendekatkan kita kepada kepenatan dan keresahan dan kegelisahan di waktu malam dan di waktu siang. Jadi kalau ada kita, siapapun kita, hutang hanya untuk satu keinginan dari masalah sekunder, itu sudah termasuk salah satu hutang yang berpotensi akan menjatuhkan seseorang di dalam kerusakan. Kita nanti kalau mau berhutang, pastikan hutangnya di poin yang mana? Poin 1 atau poin 2. Kalau kita hutangnya di poin 1, semoga Allah cukupkan kita. Dan kalau ibu ada di antaranya yang masih nomor 1 dan ibu menahan diri untuk tidak minta-minta, demi Allah, ibu laparnya akan diganti dengan kenyangnya di akhirat. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ada orang mukmin tapi mereka miskin di dunia, itu caranya Allah supaya Allah itu mengkenyangkan dia dalam kehidupan di akhirat. Makanya perkataan Imam Ibnu Qayyim itu bagus. Berapa banyak orang yang terlalu kenyang di dunia, dia kelaparan di akhirat, dan berapa banyak orang yang kelaparan di dunia, maka dia akan dikenyangkan oleh Allah di akhirat selama dia ridho. Ya. Itu yang ketiga tentang masalah hutang. Ya. Yang keempat, apa keburukan hutang itu kalau sampai akhirnya kita itu tidak mampu untuk membayarkan. Sesungguhnya kalau ada seseorang yang tidak mampu untuk membayar hutang, ya, orang yang mereka itu tidak membayar hutang, maka akan menjadikan seseorang itu mendapatkan banyak sekali konsekuensi. Kalau sampai kita hutang karena yang kedua, lalu kita tidak membayarkan hutang, maka sesungguhnya kita akan terkena banyak hadis. Saya sebutkan 5 hadis saja tentang bahayanya hutang. Yang pertama dari hadis Uqbah bin Amir, Nabi mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa ma dzalika ya Rasulullah? Qala ad-dain. Nabi itu mengatakan, janganlah kalian menteror diri kalian sendiri setelah kalian diberikan keamanan oleh Allah. Ini bahasa-bahasanya Nabi. Jangan kalian tuh menteror diri kalian. Janganlah kalian menjadi teroris untuk diri kalian sendiri setelah kalian diberikan oleh Allah rasa aman. Para sahabat lalu nanya, wa ma dzalika ya Rasulullah? Apa artinya kami menteror diri kami sendiri ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, menteror diri kalian setelah mendapatkan keamanan itu ketika kalian berhutang. Semenjak kalian berhutang, kalian telah menteror diri kalian sendiri. Itulah yang tadi kita pelajari, keresahan di waktu
kegelisahan di waktu siang. Hutang. Dan Nabi mengkategorikan bahwasanya hutang itu adalah perkara yang sifatnya menteror diri kita. Jangan kalah dengan keinginan, Bu. Sebagaimana yang merusak diri kita ya keinginan lidah kita untuk makan, akhirnya badan kita yang rusak. Yang kedua, hadis yang memberikan ancaman kepada kita tentang hutang itu apa? Hutang kalau tidak dibayarkan akan diambilkan dari amal yang kita perbuat dan ketaatan yang kita lakukan. Makanya Nabi mengatakan dalam satu riwayat Ibnu Majah, man mata wa alaihi dainun falaysa summa dinarun wala dirhamun walakinnahal hasanatu wasayyiat. Kalau ada orang berhutang lalu dia tidak membayarkan hutangnya sampai dia meninggal dunia, maka hutang itu akan dibayarkan dengan kebaikannya dan ditimpakan kepadanya keburukan. Ya. Ibu susah payah nutup aurat, panas, gerah, lalu ibu sengaja punya hutang dalam kategori hutang yang kedua karena keinginan dan sekunder, tidak dibayar sampai mati. Demi Allah itu, kata Nabi, kebaikanmu dipastikan akan diberikan kepada yang memberikan hutang kepadamu. Ibu tahu nggak siapa yang paling kasihan? Yang paling kasihan itu kalau ada seorang bapak dan orang tua meninggal dunia, anaknya harus memikul hutang. Itu kasihan betul. Saya pernah ditanya oleh saudara saya, saudara jauh, boleh enggak saya mendoakan supaya bapak saya meninggal lebih dulu, supaya cepat meninggal? Saya tanya, kenapa mbak? Minta supaya didoakan mati lebih cepat. Iya, karena kalau dia hidup hutangnya di mana-mana. Coba Bu, apa jawaban yang kita berikan sama beliau? Satu, saya diem aja. Saya tetap mengatakan tidak boleh mbak. Kenapa nggak boleh mas? Ya tetap tidak boleh. Nah terus gimana? Hutangnya bertambah. Apa enggak itu lebih buruk untuknya? Walaupun saya pasti sedih ditinggalkan bapak, tapi menurut saya itu lebih baik daripada beliau menambah keburukan beliau di akhirat. Saya lalu berkata, ada pilihan doa yang lebih baik. Apa itu mas pilihan doanya yang lebih baik? Saya nyampaikan kepada beliau dalam riwayat Muslim. Gimana? Ya Allah, jika bapak saya yang penuh dengan hutang ini, kalau memang kebaikan baik untuknya, mudahkanlah dia membayar hutang dan panjangkanlah umurnya. Tapi kalau ternyata kematian itu baik untuknya, daripada dia berhutang yang akan menyusahkan dia di akhirat, wafatkanlah ya Allah, tapi jadikan dia bisa membayar hutangnya sebelum dia mati. Doanya itu. Walaupun qadarullah setelah itu tidak terlalu lama bapaknya meninggal dunia. Tapi di situ kita mendapati bahwasanya hadis yang menceritakan tentang hutang itu mengerikan Bu, rata-rata. Ketika akhirnya kita menjumpai bahwasanya orang yang berhutang itu ketika tidak membayar, misalkan fulan hutang 2 miliar sampai meninggal dunia, ibu bisa membayangkan berapa banyak amal yang harus diambil untuk membayar hutangnya 2 miliar. Bisa jadi sholatnya 20 tahun, bisa jadi puasanya 15 kali Ramadan, bisa jadi mungkin terawihnya dan tahajudnya selama 17 tahun. Kita tidak pernah tahu takarannya. Amal kita jaga susah payah, lalu akhirnya dipakai untuk membayar hutang, itu kan perkara berat. Dan itu salah satu ancaman yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka yang berhutang. Yang ketiga, tentang ancaman bagi mereka yang berhutang, supaya kita menghadirkan ini, tidak memudahkan diri kita untuk berhutang. Nabi mengatakan, ayyuma rajulin tadayyana dainan wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Nabi mengatakan, siapa saja yang berhutang dan dia dengan sengaja tidak mau membayarkan hutangnya, tidaklah dia nanti ketika menghadap kepada Allah, kecuali dia dihadapkan kepada Allah statusnya sebagai pencuri. Jadi statusnya nanti sebagai pencuri kalau dia itu nekat, ketika dia sengaja untuk
tidak mau membayarkan hutangnya. Terus yang berikutnya, yang terakhir, yang kelima, hadis yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang hutang. Dikatakan oleh Nabi SAW, man faraqar ruh al jasad wa huwa bari'un min salasin dakhalal jannah. Barang siapa yang ruhnya berpisah dari jasadnya dan dia terlepas dari 3 perkara, pasti Allah masukkan dia ke dalam surga. Apa 3 perkara yang menjadikan seseorang itu langsung melesat menuju kepada surga kalau dia tidak punya 3 perkara ini? Yang pertama, jangan ada sombong. Jangan sombong sama ilmu, jangan sombong sama harta, jangan sombong sama amal ibadah, jangan sombong sama kelompok pengajianmu. Yang kedua, al-ghulul, mengambil harta yang bukan miliknya pada saat peperangan. Yang ketiga, ad-dain, hutang. Makanya kembalinya ini kembali kepada poin yang pertama yang tadi kita bahas. Hutang itu perkara mubah, tapi menghalangi seseorang itu masuk surga sesolih apapun dia melakukan kebaikan. Dia tetap akan terhalang dari surga ketika dia memiliki hutang itu. Ya. Yang terakhir, hadis yang kelimanya apa? Rasulullah tidak pernah semasa hidupnya mensolati orang yang berhutang. Ini juga teguran, ini juga menjadi sebuah panduan. Kalau ada satu daerah, Bu, di situ ada ustadz atau orang yang dihormati, lalu di daerah kampungnya ada yang mati dalam menanggung hutang, ustadznya tidak boleh mensolati. Sebagaimana Rasulullah tidak mensolati orang yang berhutang. Kenapa? Karena sesungguhnya diarahkan orang-orang yang memiliki ilmu dan kedudukan dalam iman tidak mensolati orang yang berhutang supaya memberikan efek jerak kepada manusia setelahnya yang masih hidup. Jangan gampang-gampang ngambil hutang. Jadi ini merupakan perkara hadis-hadis yang mengancam bagi mereka yang berhutang ya. Supaya akhirnya, kenapa hadis masalah utang dan ancamannya bukan satu, Ustaz, tapi sampai berlapis-lapis? Dianggapnya orang yang menteror, tidak disolatkan Nabi, menghalangi dari surga, dianggap pencuri, terhalang dari surga. Kenapa hadisnya banyak? Ibu harus paham, kalau ada satu ancaman kok disampaikan oleh banyak hadis, berarti perkara itu perkara berat di sisi Allah. Saya ulang kembali, kalau ada satu perkara kok ditahan, dilarang dan diancam bukan dengan satu hadis tapi banyak sekali hadis, berarti perkara itu perkara besar di sisi Allah. Sampai Nabi mengingatkan dalam banyak versi tentang masalah itu. Zina disebutkan oleh Nabi dalam banyak sekali hadis, itu berarti zina itu dosa besar sekali. Homo disebutkan Nabi dalam banyak hadis, itu menunjukkan berarti itu dosa besar. Termasuk diantaranya adalah hutang. Hutang itu disebutkan dalam banyak hadis, memberikan ancaman supaya orang tidak mudah untuk berhutang. Jangan mengexcuse diri kita supaya gampang berhutang, karena ini musibah pada kehidupan di akhir zaman. Yang kelima, yang terakhir sebagai sisi lain ketika hutang. Hutang yang baik, hutang yang bersifat doruri, yang bersifat berkebutuhan, siapapun yang dia berhutang karena terdesak, Allah pasti akan membantu dia untuk membayarkan hutangnya selama dia bersungguh-sungguh untuk membayarkan hutang. Ibu sering kan dapetnya ada kisah orang terlilit hutang 3 miliar, 6 miliar, tapi bisa membayar hutangnya, itu Allah yang membantunya. Kalau dia betul-betul bersungguh-sungguh ingin membayarkan hutangnya. Ya, saya kemarin sebelum Ramadan kedatangan tamu Mas Sabtuari. Beliau ini pengusaha kalau nggak salah di Jogja. Bukan nggak salah, memang pengusaha di Jogja. Beliau menceritakan gimana dulu Pak ketika punya utang. Aduh Ustaz, di atas sini tuh kayak beban itu ndak hilang setiap jalan. Setelah bisa bayar utang, plong sekali. Makanya hidupnya orang mukmin itu basicnya bukan utang.
Bisa beli, beli. Tidak bisa beli, sabar. Jangan membiasakan utang. Ya. Jangan dikit-dikit ngomong utang dulu ya Mbak. Jangan. Saya Bu, kalau misalkan pingin untuk, misalkan nggak punya uang 2000-an, saya nggak ngomong utang, minta aja langsung. Minta ya 2000. Kenapa? Kalau saya ngomong utang dulu ya 2000, dia memberikan akadnya utang, kita 2000, lupa. Makanya apa ucapan ketika satu jenazah akan dikebumikan, ketika masih diletakkan di masjid, apa ucapan keluarganya? Kalau ada sangkut paut hutang, mohon segera dikabarin kami. Sedemikian pentingnya masalah hutang. Kalau ibu ada di antaranya masih ada yang hutang, qadarullah kemarin hutang, dicatat Bu, sampaikan kepada anaknya. Nak, ini catatan utangnya mama, tidak usah dibuka. Kalau nanti mama aja meninggal dunia, selama saya belum ambil catatan ini, selama mama belum ambil catatan ini, berarti mama belum bayar. Kalau nanti mama sudah ambil, berarti mama sudah bayar. Tinggalkan Bu, karena kita tidak pernah tahu umur kita sampai hari kapan. Jangan sampai hutang ditutupin, dirahasiakan, kita yang kesakitan antara dunia dan langit ketika langit tidak menerima kita dan dunia pun tidak menerima kita. Hutang. Ini bab yang pertama tentang sisi lain hutang. Yang kedua nanti kita bahas adabnya kita kalau berhutang. Dan yang ketiga, keutamaan apa yang kita dapatkan kalau kita membebaskan orang yang berhutang sebagai jalannya penduduk surga. Barakallahu fikum. Nanti kalau kita setelah mendapatkan materi ini, kalau kita tahu ada teman kita yang punya hutang, gak usah ditakut-takutin ya Bu, didoakan. Didoakan, mungkin dia hutangnya pada saat itu belum tahu. Jangan sampai ibu terlalu semangat, belum keluar dari majelis ini sudah WhatsApp, Mbak, saya punya informasi yang sangat penting buat antum. Apa Mbak? Oh, ada 5 ancaman besar Mbak bagi yang berhutang. Jangan begitu. Semoga Allah memberkahi kita dan membebaskan kita dari hutang. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita buka dengan tanya jawab. Tes. Assalamualaikum, Ustadz boleh izin bertanya? Kenapa? Saya jawab ini dulu Ibu. Boleh, ini boleh. Banyak sekali. Ini surat utang semua. Ini semuanya dijawab Bu. Bagaimana hukumnya suami yang berbohong kepada istri dan berzina di belakang istri? Kalau ibu yakin bahwasanya dia telah berzina dan bukan berdasarkan prasangka, ibu lihat apakah dia adakah dia perubahan untuk mau meninggalkan zinanya ataukah tidak. Kalau dia tidak pernah merasa ada perubahan dan dia merasa bahwasanya itu hal yang biasa, jangan pernah menemani pezina yang tidak mau bertaubat. Tapi kalau beliau dalam kondisi betul-betul bertaubat, menyesali dan ada keinginan besar untuk mau meninggalkan zinanya, maka semoga ibu diberikan kesabaran. Zina itu memang berat sekali. Bagaimana jika seseorang wafat, dia banyak memberikan hutang dan meminjamkan uang kepada orang-orang, apakah ahli warisnya harus menagih hutang itu kepada orang yang pernah ia pinjamkan atau mengikhlaskan saja sebagai ladang pahala bagi si mayit? Maka gini Bu, kalau ada seorang ibu meminjamkan uangnya banyak sampai sekitar 2 miliar, terus ibu meninggal, anaknya tahu bahwasanya ibu itu uangnya ada di mana-mana. Kalau kita sebagai ahli warisnya melihat
orang yang diberikan hutang sama ibu termasuk pada kategori A, hutang yang baik, tidak usah diminta. Paham? Tapi kalau ternyata yang diberikan hutang oleh ibu kita terkategori hutang B, dan ternyata dia masih punya rumah, masih punya mobil, masih bisa liburan ke Singapura, minta sebagai bentuk haknya ibu dan ahli warisnya. Dan kalau memang ahli warisnya tidak butuh, ambil diinfakkan kepada yang lebih membutuhkan. Paham di sini? Jadi nanti anak-anaknya ngelihat ibu memberikan hutang kepada A, B, C. Oh A, oh hutangnya karena butuh, nggak usah diambil. B, hutangnya karena butuh, nggak usah diambil. C, wah hutangnya karena keinginan, duitnya masih banyak, minta. Semacam itu. Semasa hidupnya ibu itu beberapa kali menagih uangnya ke orang-orang yang berhutang padanya, tapi kebanyakan orang-orang itu kabur, menghilang dan memutuskan komunikasi. Ya kalau masih bisa diurus, tapi kalau mereka tidak bisa diurus di dunia, biar Allah mengurus mereka nanti di akhirat. Ustadz, bagaimana menumbuhkan keyakinan kalau Allah mencukupi keinginan hambanya padahal dia sudah menuntut ilmu agama? Hati suka timbul ragu hingga masih mendatangi manusia untuk mencari solusi. Kisah wanita sahabat Rasul yang sakit sangat menyentuh sekali. Ingin sekali punya keyakinan seperti beliau. Jazakallah khair jawabannya. Ibu, ilmu itu yang akan menghantarkan kita kepada keyakinan. 1, ibu sering ngaji. 2, ibu ganti circle-nya yang betul-betul menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah. Semoga ibu yang bertanya ini dimudahkan untuk mendapatkan keyakinan, dan semoga tidak timbul rasa ragu yang mendominasi hati dan jiwa kita. Saya simpan tabungan di deposito yang ada bunganya riba. Apakah setiap bulan riba itu harus disalurkan? Sebenarnya kalau ibu tidak mengambilnya pun tidak apa-apa, dibiarkan aja, karena miliknya ibu hanya pada uang pokoknya. Tapi kalau ibu ingin mengambilnya dan memberikan kepada tempat-tempat, misalnya masjid, maka pastikan ibu ngomong ini uang panas. Pak, iya bapak mengurus masjid? Iya, saya ingin ngasih uang panas pak. Berapa bu? 2 miliar gitu. Maka uang panas itu tidak boleh membangun ini, tidak boleh membeli ini, tidak boleh membeli pintu, tidak boleh. Terus uang panas itu hanya untuk membangun sapi tank, selokan, WC. Karena apa? Harta yang buruk hanya dikelola di tempat-tempat yang di situ menyimpan keburukan. Zakat simpanan deposito tersebut juga tidak langsung sekaligus disalurkan. Apakah jadi hutang kita? Kalau zakat dibayarkan setelah masuk pada haulnya. Bagaimana sikap bila ada saudara berhutang untuk gaya hidupnya yang lebih besar dari kita? Apakah kita jika membantu akan mendapatkan pahala? Ya ini sudah kita bahas kan? Orang yang berhutang untuk gaya hidup itu hutang yang baik atau hutang yang tidak baik? Sudah. Berarti ada kewajiban kita membantu. Ilhah, permintaan yang diucapkan di hati tanpa bosan. Ramadan adalah, oh ibu itu nulis, bukan nanya ini. Ini namanya bu, kayak gini. Kira-kira pertanyaannya banyak nggak? Banyak. Nggak ada. Itu berarti memberikan harapan kosong. Mohon maaf Ustadz, mohon pencerahan. Nggak bisa kebaca. Pak Ustadz izin bertanya, kalau misalnya sudah terlanjur menggadaikan barang di Pegadian lalu tidak ditebus untuk tidak riba, apa boleh seperti itu ya Ustadz?
Kalau ibu niatnya bahwasanya niatnya membebaskan diri riba, maksudnya gimana sih? Saya belum pernah transaksi di Pegadian. Pegadian itu gimana ibu? Jangan pura-pura nggak pernah. Ibu nih kadang-kadang. Kalau saya belum pernah emang. Kita naruh di barang di Pegadian, terus kita dapat uang. Kalau kita pengen nebus lagi, barang itu dapat kita lagi gitu. Dan ada kewajiban kita untuk menebus barang itu atau tidak? Kalau tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ustadz, apakah koruptor itu adalah orang yang termasuk hutang kepada rakyat? Kira-kira hutang sama rakyat atau ngambil haknya rakyat? Insya Allah. Bagaimana hukumnya jika di akhirat, jika hasil korupsinya tidak dikembalikan ke negara tapi sudah dipenjara? Ya tidak segampang itu, Ferguson. Saya bingung Ustadz, tapi semoga Ustadz bisa membantu saya. Saya selalu teringat dosa setelah belajar agama. Saya mau benar bertobat, tapi saya coba terus ikhtiar amalkan istighfar terus dan coba sholat tobat terus. Pertanyaan saya istighfar dan sudah sholat tobat tapi kadang tidak menghayatinya, apakah boleh terus kita lanjutkan? Dilanjutkan atau tidak, Bu? Karena mungkin menghayatinya besok, ternyata besok juga belum menghayati Ustaz. Oh mungkin lusa juga belum. Oh mungkin pekan depan. Karena apa? Melakukan ibadah itu 4, Bu. Dipaksakan, menjadi kebiasaan, menjadi kenikmatan, dan menjadi kebutuhan. Bisa nggak kita nggak memaksa? Contoh, ibu ketika tadi ngaji, kalau ibu nggak maksa, kira-kira ngaji nggak? Saya ini kalau dakwah nggak saya paksa, nggak ngajar saya. Lebih baik di rumah sama istri saya pacaran. Ibadah itu harus dipaksa. Kita kalau tidur malam tidak kita paksa untuk bangun, kira-kira kita bangun nggak? Enggak. Kita bangun, Bismillah, bangun, mandi, angkat anak satu-satu, masjid. Kita paksa. Ibu kalau mau pakai jilbab, nggak ibu paksa, kira-kira pakai jilbab nggak? Enggak. Mau ibu pengen kok juga bagaimana mungkin rambutnya dilihat orang? Semua itu harus dipaksa. Loh Ustadz, kalau dipaksa ndak ikhlas. Loh, kalau memaksakannya karena Allah itu ikhlas. Tapi kalau kita memaksakan ibadah itu karena orang, baru tidak ikhlas. Dan semua itu harus dipaksa. Kita pengen hidup sehat, dipaksa atau tidak dipaksa? Dipaksa. Ada gorengan di depan kita melambe-lambe, ayo. Tapi kita ngomong, sudah 40 tahun. Ya. Itu namanya dipaksa. Semua itu harus dipaksa. Dan memaksakan ibadah itu tidak salah. Suami saya memiliki pinjaman yang saya tidak tahu dan waktu pinjamnya digunakan untuk apa. Sekarang suami saya kesulitan membayar angsuran, bahkan sudah 2 bulan tidak memberikan nafkah. Apakah saya wajib membantu suami saya? Wajib atau tidak wajib? Siapa yang mengatakan wajib, angkat tangan? 1 orang. Siapa yang mengatakan tidak wajib? Yang tidak menjawab berarti nggak punya suami. Kita bahas gini, Ibu, ini bahas penting. Masalah nafkah itu kewajiban suami atau kewajiban istri? Suami. Iya Bu, nggak usah keras-keras. Saya sebagai seorang suami itu tersorot. Kalau ada seorang istri, walaupun dia punya harta banyak, lalu dia tidak membantu nafkah suaminya karena kewajiban nafkah itu kepada suaminya, salah atau tidak salah? Tidak. Kalau ada seorang suami hutang lalu istri tidak membantu suaminya, secara hukum fikih sah atau tidak, salah atau tidak salah? Tidak salah. Cuma kebangetan jadi istri. Paham maksud saya?
Ya bantulah kalau memang kamu punya kelapangan rezeki. Karena apa? Nafkah yang datang dari istri itu lebih besar pahalanya daripada nafkah yang diberikan suami kepada istri. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan kewajibannya. Paham Ibu? Begitu. Sama ini, wanita itu mendapatkan harta dari berapa pintu, Bu? 4. 1 dari maharnya. Mahar ibu itu miliknya ibu. Kalau suami ibu minjem, itu minjem, dan itu dianggap utang. Mah, iya, Alphard yang kemarin mahar boleh dipinjam lagi. Ya boleh, tapi itu utang. Kalau ibu mengatakan boleh utang ya udah nggak apa-apa. Mahar itu miliknya ibu. Ustadz, saya maharnya nggak Alphard, Ustadz, seperlatan alat sholat. Ya itu hartanya ibu. Makanya mahar itu pakai emas, Bu, kalau memang rezeki dan tidak memberatkan. Yang kedua, rezekinya istri itu datang dari mana? Dari pemberian hadiah, entah suaminya atau koleganya atau teman-temannya atau keluarganya. Makanya ibu, kalau suami ibu tiba-tiba ngomong, ini rumah saya hadiahkan buat kamu, langsung terima, Bu. Ya Mas, Insya Allah, notaris lagi on the way gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, perempuan itu mendapatkan rezeki dari mana? Harta warisan dari orang tuanya. Makanya maaf ya Ibu, saya kan sudah sering ngomong, kenapa perempuan itu warisannya setengah, Ustadz? Laki-laki warisannya 1. Begini Bu, bukan Allah tidak adil, Allah adil. Adil kok, yang dapat 1, yang dapat setengah. Laki-laki itu dapat warisan dapat 1 karena bebannya banyak. Dia membiayai istrinya, dia membiayai anak-anaknya. Misalkan ada laki-laki dapat 1 miliar, istrinya ngomong, Bang, dapat 1 miliar. Iya. Tahu kan Bang? Iya. Maka istri minta haknya, dosa atau tidak dosa? Nggak dosa, karena itu nafkah, bentuk nafkahnya. Anak-anak memohon kepadanya, Pah, uang kuliah, Pah, uang mobil. Maka bapaknya memberi. Tapi beda Bu, perempuan itu kalau dapat warisan memang setengah, dapatnya 500 juta, tapi miliknya dia atau tidak? Miliknya dia utuh 100%. Lah beneran ini. Ketika dia habis mendapatkan 500 juta, suaminya datang, Mah, iya, habis dapat warisan. Iya. Berapa? 500 juta. Minta ya Mah, maaf, tidak ada bagian untukmu. Dosa enggak istrinya? Ya Allah, ampunilah dosa umatku ya Allah. Maka disitulah kita mendapati bahwasanya Allah itu adil. Jadi perempuan kenapa dapat setengah dari warisan? Karena dia tidak punya hak apapun, tidak punya kewajiban apapun. Laki-laki punya banyak kewajiban. Yang keempat, perempuan itu dapat rezeki dari pintu yang keberapa, Ustaz? Yang keempat itu, perempuan itu dapat rezeki dari pintu, rezekinya itu dari harta dagangannya. Ibu jualan beras, jualan mobil, jualan rumah, itu miliknya ibu. Kalau ibu pengen ngasih ke suami, silahkan. Pengen bantu suami dalam nafkah, keutamanya besar sekali. Maka sesungguhnya begitu cara kita memandangnya. Secara hukum fikih, istri tidak wajib membantu suami. Tapi masalahnya bukan hanya sekedar fikih, ada kemakrufan. Kalau suami ibu baik, tidak berzina, tidak minum khamar, dan memang terlibat masalah, dan ketika dia berutang juga niatnya baik untuk merintis bisnis, dia tidak ingin menceritakan kepada ibu karena ingin nunggu sukses dulu. Maaf ya Bu, banyak laki-laki yang kadang-kadang tidak mau cerita kepada istrinya. Itu bukan karena nggak menghargai istrinya, dia ingin berhasil dulu, baru kadang dia akan sampaikan kepada istrinya. Suami itu kalau ada masalah, dia tuh cenderung diam. Makanya kalau ada di sosmed mengatakan laki-laki tidak bercerita, ya tidak benar 100%, tapi juga tidak salah 100%. Itulah bedanya laki-laki dengan perempuan. Perempuan itu kalau ada masalah diomongkan. Makanya perempuan itu kalau ada masalah butuhnya apa? Toa.
Kalau laki-laki ketika ada masalah, dia itu cenderung butuh gua untuk menyendiri dulu. Nah, perempuan itu salah menerjemahkan. Banyak perempuan itu salah menerjemahkan, suami saya tidak terbuka, Ustaz. Terbuka versinya laki-laki dan versinya perempuan itu beda. Dan Allah sudah mengingatkan kepada kita, walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Kalau Allah sudah mengatakan laki-laki dan perempuan itu tidak sama, lalu kita memaksakan frekuensinya harus sama 100% dalam kehidupan rumah tangga, kita yang babak belur, bukan oleh suami kita, tapi karena ekspektasi kita. Banyak perempuan yang suka ngomong, suami saya itu tidak terbuka. Bukannya tidak terbuka, Bu, dianya mau itu cerita kalau sudah betul-betul berhasil. Makanya kan itu yang terkadang jarang kita sadari. Kalau ada seorang istri mengatakan, ya Allah Ustaz, sabar saya itu sama dia. Ibu sama, Bu, suami ibu juga sabar menghadapi ibu. Marilah kita itu saling menghormati dalam kehidupan berumah tangga. Jika kita terlanjur berhutang pinjol lalu kita tidak bisa melunasinya karena nominal dengan tidak sesuai dari akad awal, semakin hari semakin banyak, kemudian kita memutuskan ganti nomor telepon supaya terhindar dari ancaman dan teror, apakah hukum membayar hutangnya akan tetap tercatat hingga yaumil akhir? Ibu tercatat dosanya karena sudah minjem pinjolnya. Karena ketika sebelum kita minjem pinjol, sudah tahu nggak kalau itu riba? Tahu. Walaupun ketika saya sudah bayar pokoknya udah Ustaz, ya sudah nggak apa-apa, tapi ibu tetap terkena dosa ribanya. Ustaz, sekarang banyak yang hutang untuk beli rumah, mobil di bank, ini riba atau tidak? Ya skemanya, kalau skemanya itu pakai bunga dan itu riba, maka jatuhnya riba, ibu. Saya seorang janda anak 5, saya masih ada hutang rumah ke kantor pemasaran sejumlah 30 juta, tapi saya lagi menawarkan rumah saya yang satunya lagi, sedangkan saya sekarang sudah tidak bekerja lagi, penghasilan saya sekarang mengandalkan warung, keseringan nombok buat sehari-hari juga. Apa saya dolim atau termasuk mengabaikan hutang? Pengen jual rumah tapi nggak mudah dengan harga cepat. Ya kalau ibu sudah bisa menjual rumah itu silahkan jual rumahnya. Selama belum mampu, mintalah tolong kepada Allah, karena Allah selalu membersamai orang yang berikhtiar dan bersungguh-sungguh ingin membayarkan hutang. Ustaz, saya mau tanya, saya belum mengakikahkan anak saya, ketidakmampuan ekonomi dan sampai sekarang belum bisa, dan saya kalau tidak mengakikahkan anak bakal tidak diterima di akhirat, mohon petunjuknya. Akikah itu syaratnya bagi yang mampu, kalau nggak mampu ibu tidak dosa. Bagaimana apabila kita memiliki hutang, di saat kita akan membayar tapi seseorang yang berhutang itu tidak mau memberikan nomor rekening dengan alasan merasa terhutang budi, lalu jadi orang itu mengatakan dipakai saja. Ya sudah, Bu, ibu tahu apa yang harus dilakukan. Tapi begini, Bu, kalau kita berhutang lalu ternyata orang itu tidak mau ngasih nomor rekening dan selalu berkata udah dipakai saja, ibu lalu minta betul-betul kalimat ridhonya secara clear, oke, aku akan pakai, tapi tolong boleh nggak supaya saya jelas akadnya bahwasanya saya telah meridhokan hutang ini. Lalu kalau dia wis up lagi, yes, pokoknya pakai aja. Iya, saya pengen clear. Coba katakan saya sudah ridho, supaya tidak ada lagi yang salah paham tentang ini nanti di anak-anak kita di masa mendatang. Ibu minta. Tapi kalau dia ternyata tetap nggak mau mengucapkan itu juga, maka maaf ibu, ambil uangnya, masukkan itu ke wesel, kirim ke rekening, kirim ke dianya. Atau ibu datangi rumahnya bawa uangnya. Kenapa? Supaya clear, Bu, supaya anak-anak kita nanti tidak saling menggugat ketika tidak ada kejelasan akad. Paham ibu? Terus ini ada satu pertanyaan lagi, apa yang mungkin tidak tertanyakan di sini. Apa Ustaz, itu? Boleh? Bentar, satu dulu. Gimana kalau kita punya utang, lalu orang yang kita hutangi sudah tidak ada? Ya,
saya utang nih sama orang itu pergi entah kemana, saya cari-cari nggak ada, saya tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak ada. Maka itu kata para ulama ada 2. Satu, maka konversikan uangnya dalam bentuk emas, lalu tinggalkan sampai masa 10 tahun. Kalau dia dalam 10 tahun tidak ketemu juga, maka emas itu infakkan atas nama dia. Paham Ibu? Insya Allah. Ini yang dapat kita sampaikan. Ya silahkan Ibu, 1 pertanyaan saja. Ya. Bismillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang nomor 1 mungkin tadi udah dijawab sama Ustaz. Kapan saya jawabnya, Bu? Tadi. Oh, tadi. Yang tadi ya, kalau misalkan berarti saya tahu apa yang Ibu tanyakan. Suami punya utang, misalkan suami punya utang, istrinya boleh membantu membayarkannya, seperti itu. Itu kalau misalkan masih suami istri. Qadaruroh, misalkan si Fulan itu bercerai Ustaz dengan istrinya, apakah hutangnya si suami itu menjadi hutang istrinya? Kan tadi Ustaz bilang yang suami istri aja boleh membayar hutang, apa tidak? Berarti yang ini secara otomatis tidak wajib membayar hutang mantan suaminya gitu Ustaz ya? Mantan suaminya, Bu? Ya. Kalau qadarullah bercerai gitu Ustaz, seperti itu. Betul ya, kalau kan? mungkin itu mantan terbaik, silahkan aja dibayar. Satu lagi Ustaz, apabila hutang anak-anak yang sudah balik menjadi, Kenapa Ibu mau tadi? Apakah menjadi tanggung jawab orang tuanya? Misalkan orang tuanya tidak mampu membayar hutang, apakah itu juga merupakan dosa orang tuanya? Sukron. Anaknya yang tetap sudah balik. Dosanya kepada yang orang tua yang merasakan akibatnya, dan anak ketika membayarkan utang itu mendapatkan keutamaan sangat besar sekali. Apabila tidak bisa membayar hutang, apakah itu dosa untuk orang tuanya juga selain kalau si tidak bisa membayarkan utang, anak tidak terkena dosa itu, karena tetap yang berhutang anak yang sudah balik Ustaz. Anaknya yang berhutang. Ya, yang sudah Maka balik, sudah dewasa. Nggak ada, Bu. Nggak ada kewajiban. Masalah hutang kembali kepada siapa yang berhutang. Itu hukum kaedahnya. Pihak lain kalau membantu pahalanya besar. Kalau tidak membantu dan tidak bisa diberikan kekuatan untuk membayar hutang itu, maka tidak terkena dosa. Itu hukum keadilan. Ya, syukran. Saya kira begitu yang kita pelajari, Masya Allah. Dari yang banyaknya datang jelas bahwasanya kita sedang mempelajari tentang masalah hutang. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan dari setiap apapun yang kita pelajari. Semoga Allah menjaga kita dari berbagai macam hutang dan dosa. Mari kita tutup dengan mengucapkan doa bersama-sama yang tadi diucapkan oleh Nabi, nanti dilazimi sampai kita pulang ke rumah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ucapkan ini terus. Ya Allah, aku berlindung dari dosa dan hutang. Aku berlindung dari dosa dan hutang. Kenapa dosa dan hutang disatukan oleh Nabi? Karena hutang mendekatkan kita kepada dosa. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Dan ibu-ibu yang membantu suaminya membayar hutang, pahalanya gede sekali, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.